lanjut di part 2 masih bersama Jalal dan juga Ustadz Hafiz dari Sekolah Quran dan Sains Cahaya Al-Quran. Masya Allah, Jalal ini termasuk anak yang penurut ya. Nah kalau di sekolahan gimana nih Ustadz? Iya, memang sesuai yang disampaikan Ananda Jalal. Ananda Jalal ini tidak pernah tersangkut ya kasus-kasus dengan teman-temannya. Kadang kan anak itu ada yang bertengkar, ada yang berkelahi, tapi Ananda Jalal nggak pernah gitu kan, nggak pernah gitu. Jadi evaluasi saya itu Ananda Jalal itu memang anak yang luar biasa, menurut saya luar biasa gitu. Alhamdulillah orang tuanya dikaruniai anak yang seperti Ananda Jalal, insya Allah soleh gitu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan anak-anak bagi juga ya, amin. Amin, amin, ya benar, amin. Langsung diaminin juga loh sama Jalal. Iya, anak saya tuh ada perempuan, ada laki-laki. Pengennya sih solih-solihah, Ustaz. Doain ya Jalal ya. Iya sih ya. Jalal sendiri aja kalau diajak main itu aja suka nggak mau ya? Iya, nggak mau, nggak suka. Oh memang nggak suka? Memang nggak suka. Memang nggak suka. Terus kalau misalkan komunikasi dengan teman-temannya di sekolah ataupun juga di lingkungan gimana? Ya ditanggapi aja, kalau misalnya diajak ngomong gitu, diajak main, ya dijawab aja gitu. Oh gitu. Kalau misalkan waktunya istirahat ya tetap main gitu ya, tetap main. Tapi kalau misalkan pas waktunya belajar kayak ada yang berisik-berisik di belakang gitu, Jalal hiraukan gitu ya? Kayak nggak direken gitu ya Ustaz ya. Berarti Jalal nggak pernah ini ya, nggak pernah berantem, nggak pernah punya masalah gitu. Kalau santri lainnya memang suka ada konflik gitu ya. Biasanya kenapa itu Ustaz? Jadi karena memang dunianya anak-anak ya kan punya sifat jahil gitu ya pada teman-temannya itu. Bukan hanya di lembaga umum, di pondok pesantren, di sekolah Quran pun juga sama. Jadi salah satu faktornya adalah anak-anak itu memang kan masih usia SD ya, jadi rasa ingin bermain dengan temannya itu memang tinggi. Nah kadang berguraunya itu berlebihan, akhirnya bertengkar. Kemudian ada juga yang sampai berkelahi gitu. Oh ada juga ya Ustadz ya. Tapi dengan kita tidak pernah membiarkan hal-hal kecil sampai terjadi sampai tidak terkendali, tidak. Artinya ketika anak-anak itu ada yang berkelahi atau bertengkar, itu pasti ada satu anak atau dua anak itu laporan pada ustadznya. Ustadz ini ada bertengkar. Ya sudah dipanggil, kita dudukkan bersama. Terus setelah itu berdamai, bersalaman, sudah bermain lagi seperti itu. Oke. Berarti masih ya seperti anak-anak biasa gitu ya. Iya, sama dengan anak-anak yang lain sama. Bukan berarti ketika anak-anak itu masuk ke sekolah Quran itu memang anak-anak yang sudah terbentuk karakternya memang siap Al-Quran, tidak, sama aja dengan sekolah-sekolah yang lain itu. Karakternya anak-anak itu sama aja. Sama aja, dan yang istimewa ini ya Jalal ini Jalal istimewa ini ya. Dia paling diem, paling penurut gitu ya. Kalau dari nilai akademisnya nih Ustadz gimana kalau Jalal? Iya bagus. Dalam artian saya kan juga selain kepala sekolah kan juga ngajar pelajaran iman dan adab. Di pelajaran adab itu kan murni menghafal. Artinya misalnya ada 10 hadis, maka itu saya minta anak-anak itu menghafalkan 10 hadis sama terjemahnya, perawinya lengkap, dan Ananda Jalal ini selalu dapat 100. Masya Allah. Jadi ujiannya itu tidak pernah di bawah 80, paling tidak 95, 100 itu sering. Masya Allah, ibaratnya misalkan KKM-nya 70, 80, dia mah udah lebih gitu lebih. Ya. Jadi KKM-nya sudah lebih di atas teman-temannya yang lain gitu. Makanya kita tidak heran kalau misalnya Ananda Jalal dalam kelas 4 ini sudah bisa selesai 10 juz. Nanti insya Allah di kelas 5 itu tinggal memutkinkan, insya Allah bisa tasmi 10 juz. Ini kemarin sudah tasmi 5 juz dari jam 8 sampai jam 11 selesai. 5 juz sekaligus. 5 juz sekaligus. Berarti nanti prepare-nya Jalal ini di kelas 5 tasmi 10 juz. Ya, 10 juz. Kita mohon doanya, Mbak. Iya. Nah, tadi kan Kak Kiki sempat penasaran ya, kegiatan sehari-harinya Jalal itu seperti apa sih? Soalnya Kak Kiki juga penasaran, siapa tahu bisa dicontoh nih sama sahabat yang menonton podcast ini. Misalnya libur sekolah,
jam 7 sudah sarapan. Terus setelah sarapan biasanya, ayo Jalal ini dibantu nyuci piring. Itu sama saya bantuin. Terus jam 8 istirahat dulu. Capek. Oh iya. Kalau anak kan ada capeknya ya. Ya pastilah Iya kita kan. sih, kita juga ya. Enggak, tapi kan dari jam 7 jam 8 Iya, gitu. iya. Oke, terus Jalal. Terus jam 8 sampai jam 9 itu murojaah. Terus setelah murojaah gitu bisa lihat TV atau ngapain gitu. Atau kalau misalnya ya saya di depan rumah lari-lari gitu. Oh, ya olahraga ringan. Oke. Sampai jam 10. Terus jam 10 siap-siap mau sholat zuhur, siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Ya, jam 10 loh Mbak Kiki. Iya, jam 10 makanya Sudah- itu padahal sudah siap zuhurnya untuk sholat setengah zuhur. 12. Iya, jam 10. Berarti kan ngaji dulu mungkin ya, Iya. ngaji dulu gitu ya. Murojaah dulu gitu ya Jalal ya. Itu kalau libur sekolah. Nah, kalau kegiatan misalnya ada sekolah, ada ngaji, itu seperti apa? Biasa aja sih, nggak pernah capek kalau kayak itu. Tambah semakin semangat gitu. Semangat ya. Oh, Masya Jadi Allah. kalau sudah terjadwal semakin semangat. Gitu juga orang tuanya itu nyampaikan seperti itu. Jadi kalau libur itu seakan-akan kan karena tidak terjadwal, itu kan seakan-akan nggak ada semangat gitu. Iya ya. Tapi kalau ada jadwal kan seakan-akan itu ada paksaan. Makanya tadi di awal saya ada paksaan itu. Jadi anak terikat kan. Jadi kayak ada tanggung jawabnya ya. Oh, jam sekian sampai jam sekian sekolah, kemudian jam sekian sampai jam sekian ke TPQ gitu ya. Nah, kalau dari orang tua itu juga selalu mengajarkan Jalal juga untuk membantu pekerjaan rumah ya. Iya. Oke, biasanya ngapain aja selain tadi cuci piring? Nah, biasanya apalagi ya? Biasanya jemur pakaian, jemur handuk gitu. Oh iya. Terus bantu nata kasur, bantu kamar itu, kamarnya diberesin. Atau biasanya kan pekerjaan orang tua kan menjahit. Tuh. Terus aku biasanya disuruh ini masukin benang itu, atau disuruh nata-nata gitu. Iya. Masya Allah, keren. Jadi meskipun anak cowok tetap harus diajarkan juga ya, benar. Ustadz ya. Ya. Kan biasanya itu yang jadi masalah di rumah tangga itu kan para suami nggak mau jemur anduk. Kalau nanti istrinya Jalal udah nggak mungkin ada masalah itu ya Ustadz ya. Karena udah bisa jemur anduk Iya. sendiri, jemur pakaian, membantu pekerjaan rumah tangga Iya. juga gitu ya. Nah, kalau dari adab-adab nih yang biasanya diwajibkan, diajarkan terus-menerus di SKS itu contohnya seperti Iya. apa? Dalam Al-Quran itu kita kan memang sekolah Quran ya. Jadi adab-adab itu dan iman itu kita ambilkan dari Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab ulama yang sudah menjadi kajian umum, artinya kajian yang sudah masyhur gitu ya, umum dikaji gitu. Untuk anak-anak sendiri itu memang ada kewajiban dari sekolah itu. Kalau dalam Al-Quran itu perintah yang utama itu adalah jangan sampai mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Jadi disinilah kita memerintahkan atau memberi tugas ke anak-anak itu apa yang bisa kalian lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya misalnya orang tuanya jahit tadi, dia ikut membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Ada anak yang pekerjaan orang tuanya itu nyari rumput ya, itu disiapkan keranjangnya, sabitnya, bahkan sandalnya. Kemudian dulu itu sering setiap pagi kita cek anak-anak sudah ngasih air minum nggak sama orang tuanya. Jadi setiap hari seperti itu. Itu adab-adab yang kita tekankan pada anak, yakni birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Seperti itu Mbak Kiki. Masya Allah, dan itu juga sudah dilakukan oleh Jalal juga di rumah ya, membantu pekerjaan orang tua gitu. Suka menyiapkan air minum untuk Iya. orang tua? Iya juga. Ya, biasanya disuruh misalnya Jalal ambilkan minum. Ibu sama bapak haus. Oh iya. Oh, Masya Allah. Jadi sepertinya itu bukan semacam perintah ya, tapi menstimulus untuk kesadaran si Jalal ini untuk berbakti tadi, berbakti tadi. Iya, karena kan anak itu kalau misalkan ditunggu kesadarannya
itu kan kadang lama ya Lama, Ustadz ya. iya, benar. Jadi kan kita yang kayak ngedorong Iya. itu kan sebenarnya kita juga mencontohkan juga Iya. sambil gitu ya Iya. Ustadz ya. Tapi kalau Jalal itu semuanya nggak ada beban gitu ya. Nggak ada Dan sama nggak sekali. sama sekali, masya Allah, istimewa sekali ini santrinya dari SKS ini. Semoga bisa menular ke semuanya ya. Amin, Oke, amin, amin. ada pesan gak nih untuk para sahabat yang menonton tayangan ini supaya bisa seperti Jalal, hafalannya banyak? Ya, teman-teman yang ada di rumah, ingat kalau misalnya punya hafalan banyak jangan lupa dimurojaah. Kalau misalnya disuruh orang tua, ingat selalu kalau misalnya ngomong gitu dibantu gitu. Kalau misalnya orang tuanya itu nyuruh, ambilkan ini, ya dibantu. Jangan lupa ya teman-teman. Nah itu Barakallah. jangan lupa teman-teman subscribe juga, tonton video ini. Ustadz juga udah subscribe ya? Iya. Udah dong, Jalal juga ya. Insya Allah Pasti. udah. Nanti ajak teman-temannya juga untuk subscribe, untuk nonton tayangan ini. Pesannya nih dari Ustadz Hafiz. Ya, baik. Kalau dari saya, karena memang kita posisinya di pembina, artinya mendampingi anak-anak untuk bisa selesai hafalan Al-Qur'annya. Memang menghafal itu tidak mudah. Hati-hati ketika hafalan kita itu cepat, maka hilangnya juga cepat. Lebih baik hafalan kita itu lambat tetapi kuat. Artinya istiqomah. Kemudian istiqomah itu juga istiqomah menghafal, juga menjaga hafalan dengan cara murojaah hafalannya. Kemudian untuk hafalan yang bagus itu jangan sampai kita campur adukkan waktunya antara menghafal baru dengan murojaah. Kemudian untuk hafalan itu ada beberapa kategori, ada yang masih baru menghafal, lemah, ada yang setengah bagus, ada yang kuat. Maka hafalan yang sudah kuat ini tidak perlu duduk manis murojaahnya, tapi di murojaah sambil beraktivitas, sehingga waktu itu bisa efektif. Nah, hafalan-hafalan yang masih agak lemah itu memang harus duduk manis, harus serius, harus khusyuk untuk murojaah. Insya Allah seperti itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Semoga santri SKS-nya makin banyak, Amin, makin amin. banyak yang seperti Jalal Amin, juga ya. amin. Sukses selalu Amin. untuk Jalal. Terima kasih. Iya, sama-sama.